Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan materinya pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yuk, simak penjelasannya. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan like. Bab 9. Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta didik adalah: yang pertama, memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja. Memahami dan memaparkan perkembangan remaja. Memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Yang terakhir, memahami dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Pembahasan yang pertama ada pertumbuhan remaja. Yang pertama yaitu ada pengertian pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Contohnya, perubahan fisik dari kecil menjadi besar, dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama ada faktor dari keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk, kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya, keturunan dari ayah, ibu, kakek, maupun nenek. Yang kedua ada faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Yang ketiga, faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Akibatnya dapat mempengaruhi pertumbuhan remaja tersebut. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Yang kelima, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Begitu juga untuk remaja yang sering berolahraga, akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik daripada yang jarang berolahraga. Selanjutnya, ada pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, termasuk para remaja. Tubuh yang ideal membuat penampilan semakin menarik dan percaya diri. Berikut ada bagian cara pertumbuhan yang sehat dan ideal. Beberapa cara agar memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Melakukan olahraga secara teratur, dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Selanjutnya, bagaimana sih menghitung berat badan yang ideal? Tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Jadi, rumus dari berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100 dikali 90%. Berikut di bawah ini daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi, pada umur 14 tahun, berat badan ideal menurut data dari WHO adalah tinggi badan laki-laki 163,2 cm, tinggi badan perempuan 159,8 cm,
pada umur 15 tahun, tinggi badan laki-laki 169, cm, tinggi badan perempuan 161,7 cm. Pada usia 16 tahun, tinggi badan laki-laki 172,9 cm, tinggi badan perempuan 162,5 cm. Pada usia 17 tahun, tinggi badan laki-laki 175,2 cm, tinggi badan perempuan 162,9 cm. Selanjutnya pada usia 18 tahun, tinggi badan laki-laki 176,1 cm dan tinggi badan perempuan 163,1 cm. Dan pada usia 19 tahun, tinggi badan laki-laki 176,5 cm dan tinggi badan perempuan 163,2 cm. Jadi menurut data WHO ini dapat disimpulkan bahwa tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan. Materi selanjutnya ada perkembangan remaja. Pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, bertingkah laku, dan keterampilan. Setiap orang mengalami perkembangan meskipun porsinya berbeda-beda. Selanjutnya, jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Yang kedua, perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Selanjutnya, yang D, perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Yang kelima, perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Yang keenam, perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik primer dan sekunder. Yang pertama, perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki. Peristiwa awal menstruasi dialami ketika berusia 11, 12, atau 13 tahun. Selanjutnya, perubahan fisik sekunder. Pada remaja laki-laki, tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, dada lebih bidang, dan suara menjadi lebih berat atau besar. Sedangkan untuk anak perempuan, pada remaja perempuan, pinggul membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Contoh bakat adalah melukis, bermain musik, menciptakan lagu, maupun akting. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Contohnya, keluarga seperti orang tua, kakak, adik, dan kakek nenek. Selanjutnya, dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama ada dampak positif. Remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Dampak negatif, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah mengalami stres. Akibatnya,
kurang percaya diri, gangguan mental, kenakalan remaja, dan gangguan makan. Oke, demikianlah pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Terima kasih, jangan lupa untuk klik share, like, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.